Dengan tema Manusia Merencanakan Tuhan Menentukan, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Mimika menggelar doa syukur Hari Raya Keagamaan tahun 2023 yang diusung dalam subtema melalui perayaan Halal Bihalal, Syukuran Nyepi, perayaan Paskah dan Idul Fitri, sukseskan pemilu damai. Kerukunan umat beragama merupakan salah satu agenda strategis sebagai fondasi ideal meletakkan segenap upaya bersama-sama mewujudkan Kamtibmas yang ada. Untuk terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif, perlunya adanya kerjasama antara instansi pemerintah, swasta, juga peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat pada umumnya. Saat ini memasuki tahun politik, di mana dalam setiap kegiatan pemilu terkadang situasi tidak kondusif. FKUB sebagai wadah lintas agama memiliki peran yang sangat penting bersama-sama kami sebagai Forkopimda sejak dini untuk berkomunikasi mewujudkan pesta demokrasi yang sukses dan terhindar konflik. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara yang memiliki kebinekaan yang sangat beragam, dari suku, budaya, adat istiadat, sampai dengan agama. Kebinekaan ini yang menjadi pemersatu bangsa di mana Indonesia memiliki beragam agama yang diakui oleh pemerintah, kemudian hak asasi manusia terutama untuk kemerdekaan di dalam menganut agama dan kepercayaan dijamin oleh pemerintah dan tertuang dalam undang-undang. Untuk itu, seluruh warga negara harus hidup berdampingan demi menjaga kerukunan antar umat beragama. Pengaruh era digital saat ini menjadi penyebab salah satu konflik antar agama dengan berbagai ujaran kebencian dan penistaan agama, sehingga itu dapat menjadi bentuk ancaman yang dapat memecah belah kerukunan antar umat beragama. Untuk itu perlu adanya suatu upaya membina kerukunan umat beragama kepada lingkungan masyarakat sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Saya tertarik dengan subtema kita sukseskan pemilu damai. Di sini saya adalah sebagai kepala seksi tindak pidana umum. Jadi tentunya urusan pemilu saya berharap siapapun yang mencalonkan diri, mari kita sportif. Dalam sebuah pertandingan harus sportif, tidak boleh tidak sportif. Karena kalau tidak sportif, yang pusing Bapak Kapolres maupun Bapak Wakapolres dan teman-teman TNI Polri. Dan saya yang nanti akan menyidangkan perkaranya. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa perkara pilkada itu jadwalnya sidang maraton. Jadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kami bisa sidang dari pagi sampai malam, bahkan 3 hari berturut-turut. Jadi saya berharap sebentar doa berantai, tolong berdoa supaya tidak ada perkara. Jadi pemilu damai, kami Kejaksaan TNI Polri juga bisa pulang tidur dengan tenang. Begitu. Kita sebenarnya luar biasa di Timika. Kalau saya berkoordinasi atau tukar-tukar pikiran dengan Kakesbang seluruh Indonesia, mereka itu ada semacam cemburu. Kalau di tempat lain itu gaduh. Yang tadi disampaikan, ada yang merasa paling benar oknum ya, tapi mengatasnamakan agama, dia mulai melarang, dia mulai menghasut, dia mulai dan seterusnya. Terus dia bilang
di Timika kenapa adem-adem ya? Padahal semua orang menyorot Timika. Saya bilang di Timika itu dia punya kunci, kita kompak. Jika ada masalah di tempat lain, langsung kita kumpul di sini, ya kan? Jadi tidak sempat dia merasuki atau tidak sempat dia menjalar, karena kita semua sama kompaknya. Tepuk tangan untuk kita sekalian. Giat yang digelar pada 2 Mei 2023 di Aula Cendrawasih 66 tersebut dihadiri berbagai perwakilan stakeholder keagamaan, kepemudaan, kemasyarakatan, TNI Polri, OPD teknis, dan turut dihadiri perwakilan KPU dan Bawaslu. Doa bersama dari 5 agama pun dipanjatkan kepada Tuhan Yang Esa untuk toleransi serta kedamaian di Kabupaten Mimika dalam keberagaman serta dalam menyongsong kesuksesan pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Kita selalu bersyukur terlepas dari apapun keadaan kita. Dalam kesempatan tersebut, makna perayaan Hari Raya Agama pun dipaparkan oleh masing-masing pemuka agama sebagai bentuk toleransi dalam keberagaman beragama yang disampaikan pemuka agama dari umat Muslim, Kristen, Katolik, dan Hindu. Ada sejarahnya kenapa umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi. Kenapa namanya Nyepi? Jadi spirit sejarahnya adalah bangkitnya dari adanya konflik-konflik umat manusia. Jadi manusia di India, ini di India kejadiannya, manusia itu selalu berkonflik, saling menjatuhkan, saling mengalahkan. Kerajaan ini mengalahkan kerajaan A, mengalahkan kerajaan B. Yang menang bersyukur, yang kalah dendam. Nah, sehingga yang dendam ini suatu ketika dia akan menyusun kekuatan baru, membalas lagi. Jadi terjadilah saling balas membalas. Oleh karena itu, di dalam spirit Raya Nyepi ini adalah perayaan Tahun Baru Saka. Jadi merayakan Tahun Baru Saka ini adalah merayakan namanya perdamaian dunia. Jadi Nyepi ini adalah merayakan Tahun Baru Saka, merayakan perdamaian dunia. Karena Raja Saka waktu itu sadar bahwa tidak ada gunanya kita menyelesaikan setiap persoalan di dunia ini dengan kekerasan, gitu intinya. Ketika kita menyelesaikan masalah dengan kekerasan, maka akan muncul kekerasan baru. Perayaan Paskah, kami percaya secara teologis bahwa kami diperdamaikan dengan Allah karena dosa melalui Kristus. Di dalam bahasa asli atau di dalam bahasa Yunani disebut kinoo, yang kami ambil dari kitab Filipi pasal 2. Kalau saudara baca 7 sampai 10, di sana menjelaskan bahwa Kristus dalam kemuliaannya, meninggalkan kemuliaannya, hak-hak istimewanya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Kata kenal inilah yang menjadi tolak ukur dan keyakinan kami bahwa sebagai orang yang berdosa telah diperdamaikan dengan Tuhan. Secara teologis izinkan saya menyampaikan kepada teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, secara teologis ada 2 hal yang diambil dari makna Paskah, sekali lagi secara teologis. Yang pertama adalah Tuhan atau Allah membuktikan kepada orang berdosa bahwa Injil adalah kebenarannya dalam perspektif teologis, bahwa Injil adalah kebenaran Allah, dan hal ini dinyatakan melalui tanda-tanda dan mujizat-mujizat untuk meneguhkan kesaksian dari para nabi di Perjanjian Lama sampai kepada para rasul yang adalah utusan Allah. Dan juga dinyatakan bahwa di dalam Injil pesan-pesan rasul itu bukanlah pesan dari manusia biasa, namun oleh karena pewahyuan yang dilakukan, pewahyuan roh ilahi kepada para nabi dan para rasul, dan semua pewahyuan itu adalah firman Allah yang dipercayai oleh kami yang sekarang disebut Alkitab itu. Satu hal yang memang kita maknai dari perayaan keagamaan adalah kesucian.
penderitaan dan kemenangan. Dan kemenangan itu dilaksanakan pada malam Paskah. Kalau memang kemenangan di malam Paskah, maka Paskah kedua, pertama, hari Minggu penampakan. Yesus mati secara manusia, tapi sebagai Tuhan dia hidup. Melalui penampakan, dengan melalui kebangkitan, dalam perayaan Paskah setiap orang memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, dalam Injil dikatakan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa tidak ada tanpa melalui Yesus tidak akan masuk surga. Itu satu keyakinan bagi umat Nasrani. Kalau tidak ada keyakinan itu, dia mungkin Nasrani KTP, ya. Akhirnya makna Paskah merupakan sesuatu yang memang harus dimaknai oleh setiap orang Kristen, baik Protestan maupun Katolik, bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, mohon maaf, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Siapa mukmin? Ya kita ini yang beriman kepada Tuhan, mukmin semua kita. Kenapa? Ada 4 sehat 5 sempurna, Pak Saudara. Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, itu baru 4 sehat. Muslim masuk berarti 5 sempurna. Tepuk tangan. Lari kemana kita ini? Dan oleh karena itu, melalui 5 jalan yang saya sebut tadi, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Muslim ini, mari kita jaga sama-sama, Mimika. Satu kedamaian yang khusus yang diberikan, diantaranya cinta saudara. Idul Fitri itu Id, artinya kembali. Fitri itu artinya kesucian. Kami umat Islam digodok, ditempa, dibimbing dan dibina, diberikan pembinaan yang luar biasa. Berpuasalah kamu. Dan tidak ada satu ayat Alkitab atau Al-Quran itu menyebut bahwa wahai orang-orang yang kaya, dipersilakan kamu istirahat, tidak boleh puasa karena kamu kaya. Tidak. Wahai miskin, kamu stop puasa kenapa? Karena kamu miskin. Tidak ada. Keadilan Allah Tuhan yang Maha Kuasa ini rata. Mau kaya atau miskin atau harus susah di situ. Saya tekankan kamu. Untuk apa? Kita kembali saling menyayangi, saling mencintai, kita kembali Idul Fitri. Tim Liputan Papua MC TV.